Pemuda miskin menemukan secara tak sengaja. Ada ruang di dalam cermin turun-temurun ini. Maka ia memasukkan tangannya ke dalamnya. Ternyata tangannya masuk ke zaman kuno. Putri, sudah jam berapa ini? Kamu masih menggoda saya. Ah, Putri, tangannya. Ketika pelayan istana belum merespons, tangannya dengan cepat mengambil sebuah batu giok. Putri segera menganggap ini sebagai kemunculan dewa. Maka ia mulai berharap kepada cermin. Berharap dewa memberikan makanan kering. Menyelesaikan masalah mendesak di dinasti Zhou. Mengapa lagi tulisan kuno? Mohon bantuan makanan dan air. Mengirim harta karun. Mungkinkah ini petunjuk bagi saya? Asalkan memberikan makanan dan air, saya bisa mendapatkan harta karun. Oh tidak. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan? Pada saat itu, di ponsel pemuda itu, muncullah sebuah program bernama, Mendengarkan Mata Air dan Menilai Harta Karun. Program ini khusus untuk menghancurkan semua barang antik palsu. Untuk menunjukkan otoritas program tersebut, barang antik yang rusak akan diganti dengan harga 10 kali lipat. Namun pemuda itu berubah pikiran dan memutuskan untuk membawa batu giok ke panggung. Ternyata mantan pacar pemuda itu, ternyata salah satu juri dalam acara ini. Sebelum semua orang memperlihatkan harta mereka, saya ingin menekankan sekali lagi, sebelum tampil di panggung, telah ditandatangani perjanjian hidup mati harta berharga. Jika harta berharga terbukti palsu oleh para guru, langsung dihancurkan. Tentu saja, jika salah menghancurkan kelompok program, ganti rugi 10 kali lipat. Setelah pertunjukan dimulai, seorang lelaki tua mengklaim mangkuk gioknya adalah mangkuk yang digunakan oleh Wu Zetian untuk makan mie instan. Sedangkan pria tua lainnya mengatakan patung kucing keberuntungannya. Patung kucing keberuntungan milik adalah patung kucing keberuntungan yang diletakkan oleh Kaisar Qin di aula besar. Namun ketika giliran pemuda itu, dia tidak bisa mengatakannya. Dari dinasti mana harta berharganya berasal? Huawei. Pada saat ini, ahli penilaian harta berharga langsung melihat gaya ukiran batu giok ini. Ternyata adalah harta berharga dari dinasti Zhou besar. Saya ahli dalam lukisan huruf. Batu giok ini, silakan putuskan sendiri. Saya lebih memahami emas dan giok. Telah saya pelajari sedikit. Ukiran giok ini berkualitas tinggi. Hanya saja gaya ukirannya. Maaf, pengetahuan saya terbatas. Dari berbagai dinasti, pola ukiran giok, saya belum pernah melihat. Tuan Chen, koleksi giok ayahanda. Saya telah mempelajarinya. Saya tidak tahu. Tuan Wang. Mengapa begitu memperhatikannya? Dia berasal dari panti asuhan. Keluar dari dalam. Apa yang bisa dia tunjukkan? Mohon tetap tenang. Semua keputusan akan diputuskan oleh para ahli. Tidak perlu dilihat. Barang ini masih panas saat disentuh. Lihatlah pola di atasnya. Tidak pernah muncul sepanjang sejarah. Bagaimana mungkin ini barang antik? Orang ini benar-benar bodoh. Datang untuk mencoba nasib. Tidak tahu membawa replika. Saya ragu dia bahkan membawa replika. Mungkin tidak bisa menunjukkannya. Kita juga melihatnya. Orang ini tidak berguna. Membawa barang sembarangan. Saya hanya memikirkan ini. Untuk menjadi apa? Atau kembali. Belajarlah 2 tahun lagi. Dengan apa alasan kamu bilang itu palsu? Ini milikku. Pemuda itu ingat bahwa di atas kertas tertulis, Dazu. Maka dia mengatakan ini adalah milik dinasti Dazu. Namun keturunan kaya itu mengatakan bahwa dalam sejarah, sebenarnya tidak ada dinasti tersebut. Setidaknya kamu juga asal-asalan menyebut dinasti. Memutarbalikkan kebohongan ini. Saya memiliki bukti 50. Benar-benar tidak menghargai. Jika kamu bisa membuktikan, barang ini milik dinasti Dazu, lalu aku berlutut, meminta maaf padamu. Jika kamu tidak bisa membuktikan, maka kamu harus bersujud padaku. Merangkak dari sini. HMPH, aku punya ini. Ah, kura-kura, apa yang kamu lakukan? Aduh, maaf, tangan tergelincir hahaha. Berani sekali. Aduh, sedang kesulitan menemukan bukti harta karun. Keberadaan Dazu. Akhirnya menemukan harta karun ini dengan susah payah. Huawei, dia. Sekarang dia sudah dihancurkan. Di mana si kecil Chen Sihai? Siapa yang membiarkan si kecil datang? Apakah ini nyata? Chenlong K5, benar. Lihatlah desain ini. Huawei, ini adalah untuk kegunaan kerajaan. Xiao Sui, segera telepon. Biarkan mereka di bawah untuk menghentikan siaran. Ambil potongan jade yang pecah itu. Lindungi itu untuk saya.
Huawei, kakek, apakah Anda lupa? Saat itu, perintah keras yang Anda berikan untuk mencegah seseorang memanfaatkan siaran langsung sudah dimulai. Semua ponsel telah disita. Sudah terlambat. Xiao Sui, cepat, turunkan ke bawah untuk saya. Ke teater. Aku akan mengoyak sayang kecil ini. Apa yang kamu lakukan, sayang? Mungkin kamu telah melupakan aturan acara. Asalkan diidentifikasi sebagai palsu, maka harus dihancurkan. Palsu? Tidak mungkin. Saat itu, pembawa acara juga membantu kaya generasi kedua berbicara. Mengklaim bahwa program ini sangat berwibawa dan masih disiarkan langsung. Mendengar kata berwibawa, pemuda itu tiba-tiba teringat kompensasi 10 kali yang disebutkan dalam acara. Dalam hati berpikir biarlah mereka menghancurkan cukup. Semoga benda ini memiliki kekuatan spiritual. Kirimkan beberapa barang lagi. Saya berjanji, hari ini akan tersedia sumber air dan makanan lebih banyak. Baiklah. Ambil saja. Putri, apakah kita benar-benar harus melakukannya? Jika Kaisar mengetahuinya. Doa untuk air. Saya diam-diam mencetak cap kerajaan Putri. Barusan tidak mendapat pasokan makanan. Pasti karena kekurangan itu. Sekarang kita telah mencuri semua cap itu. Pasti akan ada keajaiban lagi. Rui, cepat lihat. Dewa benar-benar menyukainya. Semuanya diambil. Cepat, cepat, mari kita segera letakkan cap itu. Bakar dokumen. Haha, masih ada lagi. Biasanya begini. Ingin mendengar suara renyah ini. Masih belum putus-putusnya, haha. Tentu saja ada 250. Jika terbukti asli, jangan menyesal nanti. Kamu sampah ini, benar-benar menganggap sampahmu itu sebagai barang berharga. Bagaimana? Kamu masih memikirkan untuk mengganti rugi. Kamu sampah ini benar-benar bermimpi yang tidak masuk akal. Jangan bicara tentang kesepakatan. Saya tidak perlu mengganti. Meskipun tidak ada kumpulan sampah ini. Berdasarkan harga diri saya juga bisa menghancurkan selama 3 hari 3 malam. Sampah, kamu masih belum menyerah ya? Maka saya akan membuatmu menyerah. Menyerah sepenuhnya. Berhenti sekarang. Chen Xiao, apakah sampah ini yang membuat keributan? Ayah Zhou, jangan marah. Sampah ini membawa sekelompok barang bekas, datang dan merusak tempat ini. Saya sekarang akan memerintahkan orang untuk mengusirnya. Datanglah, tutup mulutmu. Oh tidak, mengapa begitu banyak yang dihancurkan? Siapa yang melakukannya? Tusuk rambut ini, polanya kurang sedikit. Anak muda, seperti patung tiruan ini, apakah masih ada lagi? Bahkan yang mirip juga bisa. Saya hanya ingin melihat ukiran-ukirannya. Pola ukiran. Kamu bilang ini tiruan. Ini, hancur seperti ini. Saya juga tidak berani memastikan. Meskipun tusuk rambut ini bagus, tapi polanya terlalu sedikit. Apakah ini milik dinasti Zhou? Perlu dipertimbangkan dengan seksama. Jika ada yang lengkap, kalau begitu, lebih baik, tidak masalah. Karena Tuan Zhou ingin melihat, saya akan berusaha memenuhinya sebaik mungkin.